Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penenang jiwa, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Salah satu penenang jiwa yaitu dengan olah rasa atau melatih kesabaran. Kepandaian mengolah rasa akan menguatkan asa. Dengan menguatkan asa, semua yang pahit menjadi sirna, dan tidak ada lagi yang dapat mengiris hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Siap dan tenanglah atau sabar atas apapun yang menimpamu, karena itu menjadi kemestian bagi orang hidup. Quran Surat Luqman ayat 17. Saudaraku, untuk dapat bersabar dan menjadi penyabar yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukan olah rasa agar perasaan hendak melawan kejadian yang tidak kita harapkan itu dapat kita kendalikan, sehingga tumbuh rasa menerima dan ridho, yaitu dengan keberanian untuk menelan yang pahit, yang getir, yang asam, ataupun juga yang pedas sekalipun. Karena hal yang demikian itu merupakan kewajiban yang harus kita terima, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat 17. Dengan kepandaian mengolah rasa akan menguatkan asa. Dengan menguatnya asa, semua yang pahit menjadi sirna, dan tidak ada lagi yang dapat mengiris hati kita. Contohnya ialah bila sekelompok orang ramai memperbincangkan keburukan atau aib diri kita atau gosip. Setelah kita mendengar adanya gosip-gosip itu, sebaiknya kita berhenti sejenak, kemudian merenung, mengingat-ingat apa yang mereka gosipkan itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah benar saya melakukan apa yang mereka gosipkan itu? Bila kenyataannya memang benar, kita melakukan sebagian yang digosipkan, dan sebagian lagi adalah tambahan fitnah, maka gosip-gosip itu merupakan sanksi hukum atau hukuman yang dipercepat di dunia. Insya Allah kelak di akhirat akan mendapat ampunan. Oleh karena itu, kita tidak perlu bersedih atau marah, karena hal itu menguntungkan kita. Daripada kita marah, membalas atau menyerang mereka, kita akan mendapat kesulitan dengan merambah bahaya, menambah kesulitan, dan kita akan menjadi pencela, pemaki, sama seperti mereka. Sedangkan sikap seperti itu sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamilah firman Allah berikut ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pemaki dan pencela.
Al-Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Oleh karena itu, lebih baik kita ridho saja. Dengan ridho kita menjadi penyabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada orang yang penyabar. Biarlah dibenci banyak orang, asal disayang pencipta orang. Bila yang digosipkan tentang kita itu tidak benar, fitnah semata, itu berarti kita mendapat pahala kebajikan atau pahala ibadah tanpa berbuat. Mendapatkan hasanah sebesar pahala umroh tanpa berumroh. Bahkan mungkin lebih besar lagi, tergantung apa yang digosipkan atau banyaknya yang digosipkan, dan berapa besar sabar yang ridho dalam dada kita. Coba Anda bayangkan betapa kita lelah dan letih melakukan umroh dengan tenaga dan biaya yang besar. Kini hanya dengan mengolah rasa, mengubah pikir dan pola, menekan nafsu, kemudian menyambung cita rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi tenang dan menerima kejadian pahit dengan dada lapang, dada yang bersih dari dendam dan benci, dan hati kita tersenyum, wajah kita ceria, pahala bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang dengan mata kasih, nikmat dalam hati, rasanya tenang semuanya. Alhamdulillah. Penyebab pembusukan jiwa: 1. Salah pergaulan. Obatnya adalah uzlah. 2. Angan-angan meluap. Obatnya adalah qanaah. 3. Bergantung kepada selain Allah. Obatnya adalah inabah. 4. Tamak. Obatnya adalah puasa. 5. Terlalu banyak tidur. Obatnya adalah sholat malam. Tidak mungkin bahagia tanpa kebeningan hati. Bahagia sudah ada dalam lubuk hati, namun tertutup oleh karat bekas maksiat dan kesombongan. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mencintainya, mengenal Rasulullah dan mencintainya, mengenal kitab suci Al-Quran dan mencintainya, maka hati menjadi jernih dan pikiran menjadi bening, kemudian tentram, perasaan tumakninah. Terbentuklah jiwa integral, yaitu menyatunya keinginan, perasaan, dan pikiran. Sesungguhnya surga dunia itu adalah dalam hati manusia. Itulah hasanah dunia, dan siapapun yang mendapat surga hasanah dalam hati, dialah yang akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk mendapatkan hasanah duniawi, kita hanya bermodal membersihkan lahan tempat hasanah itu bersemayam.
yaitu pikiran dan perasaan yang bening. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Selamat mencuci hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.